Oke. Lanjut ya, ini kan laporan perubahan ekuitas seperti yang minggu lalu saya terangkan. Jadi E1 tadi ekuitas akhir, terus E0 itu ekuitas awal pertama kali, terus ditambah dengan laba. Laba ini didapat dari laporan laba rugi. Masih ingat kan minggu lalu alurnya? Belum, modul 2 nanti saya email setelah kelas selesai. Nah, terus saya lanjutkan dulu ya, dikurangi dengan M. M itu selisih setoran dan pengambilan modal. Jadi pemilik itu bisa menyetor dan mengambil modalnya. Kalau pengambilan modal masih ingat nggak namanya apa? Ada yang ingat pengambilan modal namanya apa? Ayo yang ingat bisa diketik di chat. Tadi ada juga di salah satu soal kuis pengambilan modal pemilik namanya apa? Masih ingat? Iya, betul, Mas Aang, betul. Pengambilan modal itu namanya prive. Jangan lupa ya, dilihat lagi di modul 1, kan ada nanti susunan laporan perubahan ekuitas seperti apa. Oke, lanjut. Ini laporan laba rugi. Masih ingat? Laba sama dengan pendapatan dikurangi beban. Jadi jangan lupa kalau laporan laporan laba rugi itu yang ada cuman pendapatan dikurangi beban. Jadi semua pendapatan yang perusahaan dapat dan semua beban yang perusahaan bayarkan itu masuk ke laporan laba rugi. Ingat-ingat, kalau ada nama akun pendapatan sama ada nama akun beban, otomatis masuk ke laporan laba rugi. Nggak mungkin masuk ke neraca. Paham ya? Ada yang dipertanyakan? Nah, laba ini nanti bisa masuk ke sini. Nyambung ke laporan perubahan ekuitas. Jadi ada hubungannya. Sebenarnya tadi soal yang nomor 16 itu hubungan antara laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca itu ada hubungan. Cuman ada kesalahan teknis, saya jawabannya belum saya ganti dari soal sebelumnya. Jadi saya jadikan bonus ya yang nomor 16 tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya? Ini bisa dilihat di modul 1 sama susunan cara menyusun laporan-laporannya bisa dilihat di modul 1, sudah ada. Kalau nggak ada lanjut. Ya, ini neraca juga ada, sudah di modul 1. Aset sama dengan hutang ditambah ekuitas. Ini kan sama kayak persamaan akuntansi kan? Jangan lupa. Neraca itu dasarnya dari persamaan akuntansi. Aset sama dengan hutang plus ekuitas. Jadi nanti kalau nyusun neraca, ingat kayak persamaannya sama kayak persamaan akuntansi. Jadi jangan lupa ya. Oke, saya lanjut. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan langsung bertanya. Nah, sekarang kita masuk ke buku jurnal. Buku jurnal yang kemarin sudah sempat saya terangkan di awal-awal di pertemuan di modul 1, buku jurnal yang saya tulis di papan. Ini saya ambil contoh dari soal-soal latihan kemarin ya. Saya buka dulu soal latihannya. Nah, ini masih ingat kan transaksi A, Pak Jaja mendirikan usaha pangkas rambut dengan menyetor uang pribadi sebesar 20 juta. Kalau di persamaan akuntansi ini kan kas sama modal. Kas debit, modal kredit. Nah, kalau di jurnal kebetulan sama. Kas pada modal. Jadi di atas, susunan atas ini debit, kalau susunan di bawahnya dan agak menjorok ke dalam itu kredit. Dan terus kolomnya ada gini, kalau yang kas debit ya masuk kolom debit, kalau modal masuk kolom kredit. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Ini namanya buku jurnal, menjurnal. Jadi kalian mencatatnya bukan lagi dibentuk kolom seperti ini, bukan. Kalau ini kan cuman persamaan akuntansi. Kalau sudah masuk ke jurnal itu seperti ini. Jadi kas pada modal, kasnya debit, modalnya kredit. Jangan lupa penyusunannya harus beda begini, tidak boleh sejajar ya, harus agak menjorok ke dalam untuk kreditnya. Ada yang ditanyakan? Yang transaksi B juga sama. Transaksi B masih ingat kan? Membeli peralatan. Ini memberi peralatan berupa cukur listrik 5 juta. Nah, cara bikin jurnalnya sama seperti ini. Peralatan di debit karena kita dapat peralatan masuk. Di kreditnya apa? Kas. Oke, kalau di sini kan
sama-sama di sisi aktiva, cuman peralatannya bertambah dan kasnya berkurang dengan cara dikurung. Cuman kalau caranya menulis di jurnal itu seperti ini. Peralatan debit, kas kredit. Jangan lupa kreditnya agak mencorok dan jumlahnya sini 5 juta. Nah, ini cara yang di kolom kedua ini, di tabel kedua ini cara lainnya untuk menuliskan ini. Sebenarnya sama, cuman di sini nggak ada tulisan debit, nggak ada tulisan kredit, jadi langsung. Tapi tetap kalau debit itu sebelah sini, sebelah kiri, dan kalau kredit sebelah kanan. Sebelah kanan dari arah kita melihat ini ya, dan agak mencorok. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham semua? R ini kolom referensi, jadi biasanya nanti ada tulisan berapa referensinya, 11 atau berapa, tergantung dengan akun-akun masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lanjut ya. Itu namanya buku jurnal, jangan lupa. Nah, sekarang kita masuk akun. Akun adalah catatan formal akuntansi yang digunakan untuk mengistisarkan transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Kalau buku besar, kumpulan akun dari suatu perusahaan. Jadi kumpulan dari akun-akun ini namanya buku besar. Kita langsung lihat ke contohnya. Nah, seperti ini. Kalau akun itu dibedakan sendiri-sendiri. Kas sendiri, piutang sendiri, hutang sendiri, peralatan, perlengkapan. Jadi satu akun itu mewakili satu. Jadi nggak boleh kas sama piutang, nggak. Kalau kas sendiri, piutang sendiri, hutang sendiri, modal sendiri. Jadi mencatatnya seperti ini. Ini sama dari soal angka-angkanya, ini saya masukkan dari soal kemarin, soal latihan kita yang dari modul 1. Coba kita lihat di sini ya. Jawaban keseluruhan. Nah, ini kan kas ya. Lihat semua, lihat ke sisi kas ini. Ini kan ada yang dikurung, berarti kan dikurangi. Pengurangan berarti kan kasnya di kredit. Kalau yang enggak, di debit. Oh, nggak kelihatan materinya. Coba di itu Mbak, lightingnya, brightnya dikurangin, mungkin bisa kelihatan. Iya. Coba di brightnya dikurangi, mungkin bisa kelihatan. Coba dulu ya Mbak, saya lanjutkan. Ya, ini ya, dilihat kan ada 8 transaksi. Semuanya kecuali transaksi D sama F itu nggak ada hubungannya sama kas, jadi kita nggak pakai untuk di sini. Tapi yang lain pakai ya. Kita lihat di sini. Nah, ini transaksi A yang debit masuk di sebelah debit. Jangan lupa debit sebelah sini dan kredit sebelah sini. Debit sebelah kiri dari arah kita melihat dan kredit sebelah kanan dari arah kita melihat. Kalau kasnya berada di debit, jadi di sebelah sini. Kalau di kredit berarti sebelah sini. Kita tahunya dari mana debit kredit? Dari jurnal kan. Sebelum ini kita kan pasti bikin jurnal. Jadi ingat, pertama kita bikin jurnal dulu. Jurnal yang barusan tadi saya terangkan. Terus setelah kita selesai semua transaksi dicatat di jurnal, baru kita susun dalam bentuk akun-akun ini. Itu per akun. Ya. Jadi ini kas, lihat yang kasnya debit masuk sini A, E, H. Kita lihat dari sini. Ini A kan debit, E debit, H debit. Ya. Bisa ya, paham ya? Nah, yang kredit ini B, C sama G. Lihat. B kan dikurung, berarti kan kredit berkurang. C juga dikurung berkurang. G dikurung berkurang. Nah, totalnya jumlahnya ini pertama jumlahnya di masing-masing, jumlah debit dijumlah dulu, jumlah kredit juga dijumlah. Setelah itu debit dikurangi kredit. Hasilnya berapa? Saldonya saldo debit, karena kas, saldo awal kas itu kan emang debit di sisi sebelah sini aktiva. Makanya namanya saldo debit. Paham sampai sini? Jadi ini 14.450 itu di. Oh iya Mbak, silahkan. Nanti saya kirim PPT-nya. Jadi
jumlahnya 14.450, ini dari 21.250 dikurangi 6.800.000. Sampai sini paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Paham ya? Nggak ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada ya, saya lanjutkan. Nah, ini cara mencatat lain. Sama-sama akun, tetap akun, cuman beda bentuk tabelnya. Kalau ini tabelnya seperti ini agak melorot ini. Padahal di PPT aslinya nggak melorot, cuman begitu saya masukkan fisik nggak tahu kenapa kok jadi melorot. Jadi ini harusnya 1 juta di sini pendapatan jasa, 300 ini sudah betul, terus yang 250 ini di piutang di sini. Nah, ini sama kayak tadi, cuman beda pencatatan saja. Ya, ini kolomnya langsung seperti ini. Materi kuis. Ya, materi kuisnya nanti waktu pembahasan soal saya kirimkan waktu itu. Nah, kalau ini bentuknya seperti ini, cuman beda di bentuk aja. Kalau tadi kan langsung sisi debit sebelah sini, sisi kredit sebelah sini. Nah, kalau ini tuh uraiannya masing-masing, apa transaksinya, terus ada referensi, debit sendiri, kredit. Nah, ini D atau K itu maksudnya jumlahnya kan ini pertama debit, setoran awal debit, berarti D, debit. Nah, pembelian peralatan walaupun ini kredit, tapi kenapa kok tetap D? Karena masih lebih banyak debit daripada kredit, makanya tetap ditulis debit. Paham ya? Terus ini saldonya. Saldo itu akhir kan 20 juta, langsung 20 juta. Ini kenapa 15 juta? Karena 20 juta dikurangi 5 juta. Saldo dikurangi kredit sama dengan 15 juta. Atau enggak saldo misalnya transaksi kedua di debit, berarti saldo ditambah debit sama dengan hasil ini gitu ya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak mau langsung lanjut ya. Bentar.